Bang, kalau Kasel jadi tersangka gimana bang? Bang, kalau Kasel masuk penjara gimana bang? Ya nggak apa-apa lah, kan dari awal juga aku objektif. Aku ada di tengah-tengah. Kalau memang kenyataannya bersalah, kan aku udah kukatakan sama kalian, kalau kenyataannya memang orang itu bersalah, ya akui, berarti dia memang bersalah gitu loh. Kalau dia ditersangkakan, ya berarti karena dengan kesalahan-kesalahannya dia. Kalau dia dipenjarakan, ya berarti dengan kesalahan-kesalahannya dia. Yang namanya orang bersalah, ya berhak mendapatkan suatu hukuman, kan gitu. Makanya udah kukatakan, kalau mau mengagumi seseorang sewajarnya. Kalau memang kenyataannya salah ya salah, kenyataannya benar ya benar, kenyataannya bebas ya bebas, kenyataannya masuk ya masuk gitu loh. Gitu kan, nggak perlu aku tantrum-tantrum kayak kalian. Emang siapa? Emang dia siapa gitu kan? Dia masuk ya kan dia yang masuk, kenapa harus kita yang tantrum? Kan nggak perlu. Ya nggak sih? Kesel bener saya pakai kacamata. Kacamata mahal itu guys, harganya 25.000 tapi gagangnya udah patah. Kata Mas Abi, saya orangnya objektif. Saya berada di tengah-tengah, tidak memihak siapapun. Apakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan oleh Abi ini? Jejak digitalnya akan selalu ada. Kalian yang menilai apakah Abi ini objektif atau tidak. Dan ada komentar yang menarik perhatian dari Mbak Sansa. Kita nggak belain kejahatan, kita tidak membela kejahatan. Kalian netizen yang menilai sendiri tentang perubahan dari Mbak Sansa dan juga Abi Arjuna. Cakep bener mukanya Ami Nikita Mirzani. Akhirnya kita semua bisa ngelihat keadaan Ami gimana di dalam, makin cantik. No, buat lu pada yang pada kangen tuh sama Ami tuh. Kali tuh geng sirkus sama kecengklak pada kangen sama mukanya Ami tuh. Lihat kan, makin cakep. By the way, selamat atas persidangan Mbak Sandi sama si Sarul yang udah kesekian kalinya deh. Bahkan sebelum Ami Nikita Mirzani udah deduktif kemarinnya. Yang dimana Doktif juga memberikan kesaksian terhadap kasusnya Mbak Sandi sama si Sarul ini. Dan begitu juga Ami Nikita Mirzani kemarin keluar untuk menjadi saksi atas kasusnya si Sarul ini. Dan sekedar masukan aja buat Sarul, yang mendingan cek tensi deh. Kan 2 hari ini dia tensinya tinggi mulu. Yang pertama gegara Doktif manggil dia Sarul, sampai dia emosi banget. Lagi Doktif ada-ada aja sih, kenapa sih nggak ditambahin di depannya aja kakek Sarul? Terus kemarin dia emosi lagi gara Ami bilang waria Izal. Sabar ya Rul ya, sabar. Kenapa gue bilang lu sabar ya Rul ya? Karena lu makin marah makin gede mukanya. Sampai gue mikir ini Sarul apa macan kabupaten? Harimau Malaya. Berkas dikembalikan oleh jaksa. Sulit ya. Masih sulit untuk P21. Udah, lambaikan tangan aja. Lambaikan tangan ya Wayang. Omong ke dalang lu. Sulit banget, terlalu sulit ya. Ternyata kalau kita bilang dia peras-peras, ternyata dia bukan jeruk lemon yang untuk memeras ya. Sulit kita untuk membuktikan kalau dia peras-peras. Yang ada peras-peras itu selama ini adanya di mana? Di Markius. Markius itu ada di mana? Di elo. Di elo, ya. Oh iya, jangan lupa Wayang. Kalau nanti NM keluar tidak terbukti, lu minta uang lu. Udah berapa lu serahkan ke Markius, ya? Ke Markius. Ditelan sama Markius, ya ditelan, lu tahu ditelan, dikasih juga kagak, ditelan. Sehingga dapat menyebutkan bahwa terdakwa ini pokok. Guys, ada sebuah kode yang diberikan oleh Nikita Mirzani pada saat memberikan kesaksian atas kasus Mbak Sandi dan juga Isa Sega. Memberikan tanda seperti ini. Postingan ini dipost oleh Yolo ini. Jujur saya tidak tahu apa maksud dari tanda tersebut. Dan setelah saya melihat sebuah komentar, ada komentar yang menurut saya sangat masuk akal. Di komentar pertama sudah ada yang tersadar
bahwa Nikita Mirzani memberikan sebuah kode lewat tangan. Kode tangan Nikita. Kode jari telunjuk dan ibu jari menyerupai pistol, artinya pecundang. Dua tangan dengan kode jari yang sama artinya pecundang. Dengan wajah penuh arti memberikan kode tersebut artinya tunggu giliran Anda. Tunggu giliran Anda. Tunggu pembalasan dari saya untuk Anda. Kata-kata hari ini dong Mami buat anak-anak online yang kangen sama kamu. Pasti itu kata-kata dari mami online. Tentu dong. Manusia itu selain punya duit, ya, selain punya harta, harus punya otak. Kalau kau tidak punya otak, silahkan beli di rumah makan. Supaya kau pintar kayak mami online. Ada yang mau disampaikan buat hari ini? Ada. Kalau kamu juga tersangka atau ancamanmu lebih tinggi daripada saya, lebih baik fokus dengan urusanmu sendiri. Jangan fokus dengan urusan orang lain, dengan kasus orang lain. Isa Sega yang dijuluki Mami Online yang saat ini untuk sementara waktu menjadi Mami Offline karena ditahan di Polda Jawa Timur, memberikan pesan gitu ya kepada penggemarnya, jangan hanya bermodalkan kaya punya uang, tapi juga harus punya otak seperti Mami Online. Contohlah Mami Online, tidak hanya kaya tapi juga punya otak. Dan ada pesan buat Nikita Mirzani, ngapain kamu bela-belain menjadi saksi? Mendingan urus dirimu sendiri saja. Karena ancaman hukumanmu itu lebih berat daripada saya. Di sini dengan percaya diri, Isa Sega mungkin merasa bahwa dirinya akan bebas alias tidak bersalah, ataupun kalau divonis bersalah, palingan vonisnya 1-2 tahun, walaupun belum ada putusan dari hakim. Tapi namanya seorang terdakwa, pastikan akan memikirkan vonis yang ringan dan berharap banget nih untuk bebas. Sesuai dengan kata Ibu Fitri Salhuteru bahwa semuanya itu hanya asumsi, dan asumsi. Ada. Kalau kamu juga tersangka atau ancamanmu lebih tinggi daripada saya, lebih baik. Nikita Mirzani hadir sebagai saksi dalam kasusnya Isa Sega meskipun dia sedang berstatus tersangka dalam perkaranya sendiri. Apakah ini dibenarkan secara hukum? Ya, jawabannya boleh guys. Jadi dalam sistem hukum pidana Indonesia kita itu guys, tidak ada larangan bagi seorang tersangka di perkara A untuk menjadi saksi di perkara B. Yang penting itu keterangannya relevan dan dibutuhkan oleh penuntut umum. Nah, berdasarkan KUHP dan praktik peradilan guys, siapapun yang melihat, mendengar, atau mengetahui peristiwa pidana, wajib hukumnya memberikan keterangan apabila dipanggil sebagai saksi. Bahkan jika menolak hadir tanpa alasan yang sah, bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 224 KUHP. Jadi, kehadiran seseorang sebagai saksi meskipun berstatus tersangka dalam perkara lain adalah hal yang sah secara hukum. Yang dinilai di persidangan itu bukan status hukumnya di luar guys, tapi substansi keterangannya dalam perkara yang sedang berjalan. Tuh, dengarkan Mami Online Isa Sega, walaupun status Nikita Mirzani sudah menjadi tersangka, tapi ada aturan hukumnya. Karena yang mereka lihat itu bukan status Nikita Mirzani di luar sebagai tersangka, tapi keterangan yang diberikan. Karena Nikita Mirzani termasuk orang yang melihat, mengetahui permasalahan yang terjadi antara Isa Sega dan juga Sandi Purnamasari. Jadi nggak ada larangan bagi Nikita Mirzani untuk menjadi saksi. Kemarin kan banyak juga yang bertanya dari pihak sebelah, Nikita kan sudah menjadi tersangka, kok bisa ya menjadi saksi? Itu ada aturannya, sudah dijelaskan oleh abang netizen es cendol ini. Jadi kalian jangan bertanya-tanya lagi. Ada kejutan baru dari Mbak Sandi Purnamasari, yang mana Mbak Sandi Purnamasari akan melaporkan seseorang berinisial P. Story dari Mbak Sandi Purnamasari merespon komentar dari salah seorang netizen yang dikata-katain oleh P pada saat live sedang berlangsung. Pernah nyimak live-nya, aku didoain anaknya lahir berkepala 7 kayak ular. Di situ langsung aku nggak bisa ngomong apa-apa, nggak habis pikir karena aku juga seorang ibu. Dan di situ ada respon dari Mbak Sandi, nggak cuman sumpahin anak aku cacat, ada lagi nih yang hina anak aku gedenya jadi
LGBT. Jadi si P, dan ada videonya sudah beredar juga di aplikasi TokTok ya, dan di sosial media IG. Pada saat si P ini diduga nyumpahin anaknya Mbak Sandi nanti kalau udah gede menjadi LGBT. Banyak sekali ocehan-ocehan dari si P yang diduga menjurus atau menyerang Mbak Sandi dan suami. Kamu selanjutnya. Kalian paham kan maksudnya? Kamu selanjutnya. Parah kemarin si P malah ngatain anaknya Mbak Sandi sama Mas Gilang. Gedenya kalau nggak jadi lontai, kalau nggak bences. Si botak kudu dikasih pelajaran biar mulut Vanda nggak seenaknya sama Mbak Sandi dan Mas Gilang dan anaknya. Siap-siap kau selanjutnya ditujukan untuk P. Pastinya Mbak Sandi dan Mas Gilang tidak akan tinggal diam. Mereka akan merespon dengan sangat cepat terkait perkataan-perkataan ocehan-ocehan maupun omongan yang sangat kasar dari si P. Dan menurut saya kata-kata yang diucapkan oleh si P ini sangat keterlaluan, sangat kasar. Apakah orang tuanya tidak mengingatkan beliau untuk menjaga lisan kata-kata? Karena pengguna sosmed itu dari berbagai kalangan usia, dan takutnya nanti akan ada generasi-generasi selanjutnya yang mengikuti cara bicaranya si P ini. Siap-siap kau selanjutnya. Sudah keterlaluan, hanya karena iri dengki dengan kejinya kau menghina anak orang yang tak berdosa. Benar-benar bukan manusia kau. Kita tunggu proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mbak Sandi dan juga Mas Gilang terhadap si P. Hari ini pengacara dari Nikita Mirzani sudah resmi melaporkan siapa yang menyebarkan rekaman percakapan antara DRG dan juga Mail, DRG dan Dr. O. Dan tentu saja nanti kasusnya ini akan melebar kemana-mana. Yang merekam siapa, yang menyebarluaskan siapa. Kalau rekaman tersebut hanya diberikan ke pihak penyidik sebagai alat bukti, sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Tapi masalahnya rekaman tersebut disebarluaskan di sosial media sehingga menjadi konsumsi publik, dan nantinya yang menjadi TSK kemungkinan besar tidak hanya akan ada satu orang, tapi lebih dari satu. Kalian tahulah siapa-siapa saja mereka.